Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua diberikan kesehatan. Amin. Dan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang. Di kesempatan ini, di acara diseminasi guru bergerak angkatan ke-7, yaitu budaya positif, yang dimana susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, keempat sambutan kepala sekolah, dan kelima adalah acara ini. Agar acara ini berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Ibu Amin untuk memimpin, dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dimulai pada hitungan keempat. Contoh suara. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 2. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. 2. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Para hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz kita Bapak Suryono. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar awal hingga akhir. Biidznillah wa ridallah wa bisyafaati Rasulullah wa ila hadratil zaman wa alihi wasallam auliya'illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka aminu min kulli syai' wa kullu syai'in khaifu minka fa bi amnika min kulli syai' wa khawfi kulli syai'in minka. Aminna mimma nakhafu wa nahdar. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Waltuh bina fi umurina kulliha kama tuhibbu wa tarda wa radina fi dunyana wa akhiratina. Ya Satar, Ya Satar, Ya Satar, Ya Satar, Ya Satar, Ya Satar, Ya Satar. Usturna bi sadrika alladhi satarta bihi ala dhatika fal 'ainu taraka wa la yadun tasilu ilaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatihimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin, 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Berikutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kunir oleh Bapak Jailul Arifin MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bu Dian, yang saya hormati dan saya banggakan saya belajar Pak Eko, Pak Eko Sucahyo. Ada yang Jawa Kak Arek yang artinya baik. Eko sekalian SPD. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman, Bapak, Ibu guru, teman-teman tenaga administrasi yang mengikuti acara siang hari ini, yaitu kegiatan diseminasi praktik baik untuk dalam rangka diklat calon guru gerak angkatan ke-7. Pertama-tama marilah kita berikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita di sela-sela kegiatan kesibukan kita bisa menyempatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan karir, peningkatan kompetensi. Dalam hal ini kebetulan Pak Eko, kemudian mungkin nanti akan diikuti teman-teman yang lain, di mana mungkin momentumnya atau tempatnya berbeda, itu tidak menjadi masalah. Karena itu merupakan bagian dari proses kegiatan diklat calon guru gerak. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Eko. Mungkin kegiatan ini kegiatan yang kedua. Kalau kemarin kita mengikuti kegiatan diseminasi atau pengentasan praktik baik budaya positif angkatan ke-7 ini pernah kita ikuti juga, tetapi budaya positif angkatan yang kelima pada saat Budian, dan alhamdulillah Budian sudah tuntas, sudah selesai Desember kemarin, atau sudah dikukuhkan atau pengukuhnya bulan ini ya. Mudah-mudahan sukses, lancar, insya Allah. Angkatan kelima kemarin saya melihat di grupnya itu tidak ada yang tertinggal, lumayan lancar kegiatannya ya. PP-nya saya melihat betul-betul mendampingi, jadi mendampingi, memandu, memotivasi, membantu segala hal sampai dengan kegiatan CGP yang selama 6 bulan itu selesai, Bapak Ibu. Harapan saya
Pak Eko dan Bu Amin yang mengikuti kegiatan CGP angkatan yang ke-7 bulan pertama ini masih ada 5 bulan ke depan Bapak Ibu. Bulan kedua ya, ada 4 bulan ke depan yang harus dijalani, sabar saja, jangan dihitung bulannya, ikuti kegiatan hari-harinya itu insya Allah dengan ya nyampe juga tanpa terasa. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu membayangkan 6 bulan diklatnya ke depan, yaitu akan menjadi momok atau menjadi beban bagi kita ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Harapan saya Bapak Ibu, alhamdulillah ini juga disambut baik oleh teman-teman yang lain ya. Ke depan untuk kegiatan CGP ini mari, karena kita sudah memiliki beberapa teman kita yang mengikuti kegiatan CGP dan lolos, tinggal mengikuti tahapan selanjutnya. Ini bisa diikuti sehingga panjenengan punya mentor yang cukup banyak di sini. Ya, kegiatan ini sangat cukup baik, ya, sangat baik sekali, khususnya dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran Bapak Ibu. Khususnya bagi teman-teman yang dari sisi masa pengabdian, karena memang ada dibatasi masa pengabdian minimal 10 tahun ya, minimal 5 tahun. Boleh CGP sekarang 5 tahun boleh? 10 tahun ya CGP. Ya, kalau CGP seingat saya 10 tahun, kecuali yang PP. Oh, 5 tahun mengajar, 10 tahun sebelum pensiun. Jadi masih punya waktu mengabdi, dengan setelah lulus itu ada masa mengabdinya 10 tahun, dan itu salah satu diantaranya keuntungan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tentunya ke depan jenjang karirnya ini secara formal itu juga ada jaminan ketika teman-teman yang terrekrut atau lolos di kegiatan guru penggerak melalui diklat calon guru penggerak, itu jaminannya adalah ya kepala sekolah ya, diikutkan dalam seleksi kepala sekolah. Karena bukan otomatis Bapak Ibu, karena tergantung juga kepala sekolahnya berdasarkan kuota tetap. Kecuali kalau SD itu memang ya berang-berang karena memang kuotanya ratusan Bapak Ibu, sedangkan CGP-nya ya sangat terbatas sekali ya. Jadi itu Bapak Ibu, cuma Bapak Ibu kita tidak perlu berorientasinya ke sana, tetapi dari proses kegiatan CGP-nya ini yang perlu kita manfaatkan. Monggo Bapak Ibu, saya mengajak. Terima kasih. Mungkin angkatan yang ke-9 ini ada Pak Iwan sama Bu Titis yang sudah mengikuti seleksi. Kemudian Bu Pinggir sama Bu Yunita mungkin ya, yang kemarin itu. Kalau Bu Anis sama Bu Husnul tinggal menunggu. Mungkin angkatan 8 nanti akan ada diklatnya. Tapi Bu Pinggir mungkin bisa mengulang lagi masuk di angkatan 9 karena waktunya masih ada waktu untuk pendaftaran bersamaan dengan Pak Iwan sama Bu Dwi juga ya, Bu Dwi juga. Monggo Bu Dwi. Ya, monggo, enggak apa-apa diikuti. Ya, diikuti saja. Jangan membayangkan 6 bulannya, gitu. Enggak perlu membayangkan 6 bulan ke depannya, tetapi diikuti tugas-tugasnya. Ya Budian sendiri ya. Monggo jenengan bisa bincang-bincang lebih dalam dengan Budian ya rasane ya. Kalau diikuti saja. Yang jelas kalau memang kaitannya mengganggu kehidupan keluarga anak, suami, istri ya, kalau yang baik itu istrinya merasa terganggu dong, betul kan? Buatan ini lancar-lancar saja. Atau jenengan memang sengaja tidak mengganggu. Itu Bapak Ibu guru. Jadi mungkin kita ambil dari sisi positifnya saja. Ketika kita mengikuti kegiatan calon guru penggerak, insya Allah banyak ilmu yang bisa diperoleh dari kegiatan itu.
minimal saya membaca produk yang sudah dibuat oleh Budian ya dalam menyusun bahan ajar. Ya kemarin ya sangat harus sekali operasional sekali. Ketika itu diikuti aja ya kemarin itu saya sangat bagus sekali. Jadi monggo esensinya adalah bagaimana kita memberikan layanan seoptimal mungkin kepada anak-anak sesuai dengan paradigma proses pembelajaran kurikulum Merdeka. Ini Bapak Ibu yang perlu kami motivasi, kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Monggo hari ini dengan mengikuti atau memperoleh ilmu pengibasan dari Pak Eko ya kaitannya dengan praktek baik budaya positif CGP Angkatan yang ke-7 tahun 2023. Ini Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya saya mohon maaf Pak Eko tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena teman-teman MGMP minta berkumpul untuk mempersiapkan teman-teman pengurus mempersiapkan materi kegiatan MGMP semester genap ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, selamat berdesiminasi Pak Eko ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan desiminasi praktek baik CGP Budaya Positif Angkatan yang ke-7 tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih, saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan wawasan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah acara inti desiminasi calon guru penggerak Angkatan ke-7 Budaya Positif oleh Bapak Eko Sucahyono. Kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih. Bagi ke Kertosono, di sana ketemu Alif. Sangat berdiseminasi Bapak Eko Sucahyono. Semoga bisa menjadi budaya positif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri ya. Ya tidak juga. Ya, saya saja berdiri ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah menyempatkan waktunya kepada saya untuk sedikit berbagi ilmu. Bukan saya berbagi ilmu saja apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, di mana ini merupakan sesuatu hal yang positif, yang baik, yang nanti mungkin akan kita biasakan nanti di sekolah, sehingga nanti akan membawa pembiasaan yang positif, sehingga nanti akan benar-benar menuntun kepada murid yang baik. Silakan Mbak Iwan. Ini salah satu bentuk budaya positif, di mana kalau ada foto seperti itu suatu bentuk berkebinekaan global Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap menghargai bentuk baju ya namanya, apa namanya itu, baju kostum seperti itu. Tapi tetap saya menggunakan kaos ya. Kalau tidak pakai kaos nanti kok kelihatan karena kita di Jawa Timur. Oke, berikutnya Pak Iwan. Oke, silakan Pak Iwan. Kita lanjut ya. Seperti ini ya. Oke, ya. Kalau misalkan kita seorang pendidik itu diibaratkan petani Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita itu nanti membuat supaya padi itu bagus, baik. Ya seperti ini nanti. Harus benar-benar kita pupuk, kita rawat, kita jaga, sehingga nanti memang benar-benar menjadi anak-anak yang baik. Seperti itu. Jadi seorang guru itu diibaratkan seorang petani, sehingga nanti bisa membawa sesuatu hal yang baik. Ya, saya yakin di sini semuanya itu sebagai besar petani.
Bagaimana cara menumbuhkan padi supaya padi itu nanti bisa berkualitas tinggi. Bagaimana caranya? Ya ini salah satunya. Kita beri pupuk air, basmi ulat-ulatnya. Ya. Saya yakin Bapak Ibu lebih senior, lebih mampu. Ya bagaimana sekarang kita menuntun bersama-sama supaya nanti benar-benar bisa menjadi lulusan SMP Negeri 1 Kunir itu nanti benar-benar anak yang bisa nanti sukses ke depan. Amin. Oke, ada 4 ya. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan Anda? Tidak hanya di sekolah, ya, di lingkungan sekitar kita harus menciptakan budaya positif, menciptakan suatu kondisi yang bagus, yang baik dengan tetangga, tidak ada masalah. Kemudian seorang pendidik itu bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan selama ini, ya. Apakah seorang guru, kalau yang sekarang, apakah seorang guru boleh marah-marah? Nanti itu ada materinya di sini. Ya, kalau Bu Aris bilang boleh, nanti kita belajar sama-sama. Ya, belajar sama-sama seperti ini. Ini yang saya dapatkan loh ya, yang saya dapatkan seperti itu. Ya, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Apakah ada hubungan? Ya, seperti itu. Nanti akan kita pelajari juga, Bapak Ibu. Berikutnya bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah efektif diterapkan ataukah belum? Adakah yang mau berkomentar dengan kondisi sekolah kita? Monggo disilakan, saya mohon ada argumen atau pendapat. Ya. Apakah penerapan disiplin di sekolah kita sudah diterapkan dengan efektif kira-kira? Sudah. Belum, Pak. Belum. Kira-kira belum, Pak. Karena apa? Karena selama ini saya lihat banyak anak-anak yang katakan yang melanggar peraturan, tapi kita sulit akan menerapkan kedisiplinan pada anak karena dikhawatirkan nanti orang tua juga nanti ada masalah pada orang tua kalau kita terapkan itu agak keras. Memang seperti kedisiplinan memang harus dipaksakan, Pak. Kalau tidak dipaksa tidak mungkin berhasil. Tapi sayangnya kita itu masih ada ragu-ragu karena pada orang tua atau kepada yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Abah sudah memberikan argumennya tentang bagaimana penerapan disiplin di sini yang sudah kalau saya simpulkan kurang karena berbagai kendala apa ya ada dari orang tua, dari anak itu sendiri. Atau mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih, menambahkan kakak saya sudah tadi memberikan saya itu saja. Sebetulnya semua itu memang jadi masalah buat kita. Tapi selagi kita kompak ya, selagi kita kompak bersama-sama untuk menuju ke positif, insya Allah orang tua pun bisa diberi pengertian. Cuman kita dari lingkungan sendiri, marilah kita bersama-sama minta semua pendidik kita bersama-sama, insya Allah bisa. Sekali lagi saya minta kebersamaan dari semua tenaga pendidik dan kependidikan, kita berjuang bersama-sama demi kemajuan SMP 1 Kunir. Terima kasih Pak. Semangat. Terima kasih Pak Selamat, kata kuncinya tadi adalah kolaborasi gitu ya. Jadi bersama, bekerja sama ya antara tidak hanya guru saja, tetapi juga antara orang tua, ada juga tenaga administrasi juga seperti itu. Oke. Terima kasih argumennya, itu tadi adalah suatu bentuk penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Berikutnya Pak. Sama. Oke. Sekarang saya ingin Bapak Ibu berpasangan kalau perempuan sama perempuan saja ini. Kalau laki-laki sama laki-laki gitu ya. Jadi gitu. Saya ingin Boten ini kebetulan berpasangannya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya. Kemudian salah satu di antara panjenengan itu mengepalkan tangan, salah satu saja boleh. Kepalan ini, mengepal. Oke. Silakan berpasangan. Kemudian saya ingin Anda pada saat mengepal, yang tidak mengepal, saya ingin entah dirayu, entah baik-baik, entah dipaksa, bagaimana kepalan tangan teman Anda bisa sampai terbuka. Ya. Kepala atau kepala? Kepalan gini.
Nggih, salah satu mengepal. Nggih, salah satu mengepal. Yang mengepal monggo silakan. Sekarang sama sebelah Anda silakan. Satu yang mengepal, satu boleh merayu, boleh memaksa, boleh ngomong baik-baik. Apakah kira-kira dibuka apa tidak kepalan tangan sebelah Anda? Boleh didikiti, boleh dijewet, boleh bagaimana? Ya. Dikasih ulang, boleh. Saya kasih waktu 1 menit, setelah itu saya ingin argumen Anda untuk memberikan argumen kenapa kok sampai tangan kepalanya ada yang dibuka, ada yang tidak nanti pasti. Saya kasih waktu 1 menit. Monggo silakan. Silakan. Sama sebelah, ya sampai yang mengepal, siapa lagi? Berani mengepal ini. Ada ketua di dalamnya. Sambung nggih? Oke, sudah. Anggap sudah. Kalau sudah, sekarang saya ingin pendapat jenengan. Siapa yang mau berpendapat? Kenapa ada enggak di antara panjenengan yang tetap mengepal ketika dirayu, didik-didik, dijewit, tetap mengepal? Silakan angkat tangan. Tambah ya. Yang dibuka tangannya silakan angkat tangan. Loh, enggak ada yang dibuka tadi. Diem Pak, ini semuanya. Enggak mengepal, enggak ngaku. Monggo. Enggak ada. Boleh dibuka. Sekarang saya ingin pendapatnya Bu Dwi, silakan. Kenapa kok dibuka? Kasih duit. Ya karena ini tadi Mbak Umi tak kayak duit 10.000. Terus saya buka Pak Eko. Terima kasih Bu Dwi karena ada rayuan 10.000, cuma 10.000 dibuka ya. Kepalanya ya. Saya tetap mengepal karena itu adalah keyakinan saya, jangan sampai terbuka. Abahai berkeyakinan bahwa tangannya tetap mengepal. Siapapun entah disogok, dikasih uang, entah dijurit, tetap mengepal seperti ini. Karena ini berhubungan nanti dengan kontrol, kendali. Siapa sih yang mengendalikan kita? Siapa sih yang mengontrol kita? Itu yang akan kita pelajari. Ini yang terjadi di kita selama kita mendidik, ada ilusi guru mengontrol murid. Selama ini ketika kita mendidik Bapak Ibu, kita mengontrol murid. Ayo diam semuanya, jangan ada yang bersuara. Cukup aku yang bicara. Ada juga nanti ilusi selama ini, kalau misalnya walaupun Bapak sering mengontrol perilaku ya, ini intinya apa? Kita merasa bisa. Ini ilusi kita bahwa kita mampu mengontrol apa yang harus anak-anak kerjakan terhadap apa, terhadap saya. Saya bisa mengontrol semua. Ini ilusi kita. Padahal apa? Padahal ini hanya ilusi. Anak hanya sebentar saja mungkin dia. Setelah itu mungkin ramai lagi. Ini adalah ilusi-ilusi yang selama ini kita lakukan pada saat pembelajaran di kelas. Berikutnya Pak Eko. Oke. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini bujukan-bujukan dalam bentuk kontrol. Usaha yang mempengaruhi mengulang perilaku adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Kita membujuk, nah, ya ayo jangan rame dan seterusnya. Tidak rame, sebentar. Ya atau tidak? Sebentar. Setelah itu nanti mereka pasti akan rame lagi. Ya. Nah, ini nanti akan ada konsep-konsep. Berikutnya Pak Iwan. Oke. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi ini adalah suatu bentuk ilusi. Kamu sudah melakukan kesalahan. Kalau
Kalau kamu melakukan kesalahan lagi, kamu membuat anak itu jatuh sebenarnya. Ini yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Yang selama ini bukan Anda saja, saya pun juga demikian ketika mendidik di kelas. Ini adalah mindset yang harus kita rubah sama-sama di saat nanti kita mendidik anak-anak bangsa ini. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki, ini yang sering kita lakukan, bahwa kita lebih dewasa, lebih punya pengalaman, lebih mampu bagaimana memaksa anak-anak kita. Padahal intinya apa? Pada saat kita maksa, yaitu tadi hanya sebentar saja mereka mau. Ya, karena apa? Kita merasa bahwa usia kita, mereka adalah usia anak-anak kita. Kita sudah dewasa, kita sudah besar, kita sudah banyak pengalaman. Tetapi itu akan membuat anak cenderung jatuh di saat mereka dewasa. Nah, ilusi-ilusi ini yang harus kita hilangkan supaya nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Berikutnya. Oke. Disiplin positif menciptakan lingkungan yang positif. Salah satu strategi adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Ini akan kita bahas bentar lagi. Tujuannya apa? Ya, memotivasi ya ketika murid kita ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini penting. Ya, ini penting. Tujuannya seperti ini. Berikutnya. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran kita? Ya. Apa? Terikat, kaku, seperti itu. Semuanya sifatnya memaksa. Ya, semuanya sifatnya memaksa. Diajar Dewantoro mengungkapkan di mana ada kemarin disiplin, harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu self disiplin, yaitu diri kita sendiri, mewajibkan kita sendiri. Intinya apa? Intinya adalah bahwa meyakinkan supaya mereka tahu mendisiplinkan dirinya sendiri. Ya, mendisiplinkan dirinya sendiri, bukan paksaan orang lain, Bapak Ibu. Dengan cara apa? Nanti akan kita lanjut di berikutnya. Oke. Berikutnya lagi. Oke. Disiplin merupakan bentuk kontrol diri, di mana belajar kontrol diri dapat mencapai suatu tujuan mulia. Kemudian pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ini yang penting. Mereka yakini apa yang mereka perbuat, mereka merasa, oh ya salah saya tidak akan mengulangi lagi. Kalau mereka telat, mereka tidak mengulangi telat lagi. Kalau mereka misalkan berkata jorok, mereka tidak mengulangi lagi. Ini yang sering terjadi di anak-anak kita. Ya. Karena apa? Mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan nilai instruksi, nilai yang ada dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu. Belajar Pancasila bukan bisa pun, karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya, ya profilnya, kemudian sikapnya. Oke, lanjut. Oke, ini Bapak Ibu, kita sekarang belajar teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, kita belajar sama-sama. Oke, sekarang saya tanya, mari kita pikirkan diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sekarang setiap hari absen 2 kali saat waktu yang telah ditentukan. Mengapa Bapak Ibu absen selama 2 kali? Tidak bayaran. Tidak bayaran. Maksud takut tidak bayaran. Yang kedua apa kemudian? Oh, melanggar peraturan seperti itu. Oke. Oh, ada yang jawab garuat seperti itu. Ya. Saya seperti itu. Oke. Kemudian apabila Bapak Ibu tidak absen tiap hari, akan ada hal apakah yang menyakitkan yang terjadi kepada Bapak Ibu? Kenapa? Tidak gajian. Gajian ditunda, gajian ditunda, macam-macam. Jabatan, kenaikan pangkat ditunda. Banyak ya indikator ketika kita tidak absen setiap hari. Makanya guru sekarang wajib
rajin. Saya bilang rajin kenapa? Jarang-jarang guru telat. Kalau telat 1-2 menit tidak ada masalah. Kalau sudah hitungannya hari akan berbeda. Kalau 3 hari saja telat, nomor 1 biasanya kalau tidak ada surat akan dipanggil sama dinas. Yang kedua, tunjangannya nanti akan menjadi ya, hilang 1 hari. Ya. Oke, kemudian apakah ada hadiah atau penghargaan setelah Bapak Ibu guru selalu absen? Ada. Apa? Sertifikasi lancar. Sertifikasinya lancar ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Bojone. Aman, merasa aman. Merasa aman, tenang, Kamu sudah terbiasa. karena sudah terbiasa. Karena kan Pak Menteri biasa. Oke, berikutnya. Oke, langsung. Mungkin di awal Bapak Ibu pertama ada absensi perlu merasa terpaksa. Iya apa tidak? Tapi di saat berikutnya lambat laun dengan waktu yang sudah sekian tahun jadi terbiasa. Jadi ini adalah motivasi yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita mengupayakan supaya tidak sampai terlambat. Karena ada beberapa indikator ketika terlambat itu bagaimana. Paham ya? Paham ya? Next berikutnya. Terus saya. Oke, sebentar. Bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan, ya, tidak ada surat teguran bagi Bapak Ibu guru, tidak ada yang menguji, apakah Bapak Ibu guru akan tetap hadir sesuai dengan tepat waktu? Ada yang bisa, yang belum tentu. Gimana? Insya Allah. Pribadi masing-masing. Tergantung pribadi masing-masing, Bu Amin. Ada lagi? Jadi ketika misalkan saya yakin ada beberapa guru yang nanti akan terbiasa tetap di sini. Saya yakin ada juga nanti tidak ada pengaruhnya dengan gaji, tidak ada pengaruhnya dengan tunjangan. Saya yakin bisa jadi terlambat. Kan seperti itu. Ya, berikutnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Dia negosiasi dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan motivasi perilaku manusia, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan juga yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang penting adalah di poin ketiga, ketika kita ingin memantapkan menjadi orang-orang yang termotivasi dari dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu guru, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid Bapak Ibu di sekolah? Ada yang pertama karena paksaan. Paksaan. Dua tadi apa Pak Ibu? Paksaan. Ya. Nah itu. Ya. Untuk mendapatkan timbalan atau penghargaan, dihargai. Ya. Apakah kira-kira yang ketiga ini seringkah anak-anak terjadi ketika kita ada di kelas? Tidak, jarang. Adakah? Ada. Ada. Lebih banyak yang mana? Yang pertama apa yang ketiga? Inilah tanggung jawab kita bersama nanti, bagaimana mereka menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Oke, Pak Iwan, dilanjut. Oke, berikutnya ini ada guru matematika masalahnya ya. Oke.
Dalam suatu kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diem diri atau menggambar di pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan kepada Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang kemudian tergagap dan tersebut. Pak Seno pada saat membiarkan teman-teman Iva mentertawakan ya, Iva yang tergagap dan malu yang luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di kelas ya. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Silakan Bapak. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa, Pak? Karena kalau kita melakukan seperti itu berarti kita itu tidak mendikte, bukan membuli anak. Gitu ya. Terima kasih Pak jawabannya ya. Kalau ya kita membuli ya membuli anak. Ada lagi jawaban yang lain Bapak Ibu? Kamu nggak biasa S2 Pak, kamu pintar Pak. Oke, berikutnya. Menurut Bapak Ibu guru, tindakan Pak Seno terhadap hukuman, terhadap Iva adalah hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Ini akan kita pelajari Bapak Ibu. Silakan. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Makanya kalau di dalam kelas kita tata tertib sekolah, mohon maaf ya, itu sebenarnya sudah tidak dipakai. Karena kita harus menanamkan suatu keyakinan kepada anak-anak. Karena apa? Tata tertib yang bentuk hanya bapak ibu guru saja, tidak dilibatkan siswa ketika membentuk. Ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, nah ini, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Ya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya. Anak-anak tersakiti dari perbuatan ataupun kata-kata. Ini kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Ya, kita belajar sama-sama. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya disiplin. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati atau dibahas disetujui oleh murid dan guru. Pada umumnya konsekuensi dibuat pihak guru, murid sudah mengetahui sebelum konsekuensinya yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Ya, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ini catatannya. Ya, kita memonitor murid. Sebentar, ya. Kalau di sini Bapak Ibu silakan dijawab. Mencatat 100 kali di buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman apa sanksi Bapak Ibu? Hukuman apa sanksi? Yes, silakan Bapak Ibu. Sanksi. Berikutnya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan baca 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bisa lebih terpintar. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Berikutnya, push up 15 kali. Tidak ada guru di SMP negeri 1 Kunir boten-boten ya. Di negeri sana. Ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol sama teman. Oke.
Oke, silakan berikutnya. Biasa guru anak. Biasa guru anak. Mbak Eva. Enggak, Mbak Eva. Enggak. Mbak Eva loh, enggak tahu belum berani. Oke, Bapak Ibu, kita berbicara yang namanya penghargaan. Saya ingat sekali pada saat ada fasilitator yang saya ikuti pada saat di pendidikan guru penggerak. Apakah kalau ada lomba namanya guru berprestasi itu boleh apa tidak? Menurut panjenengan boleh apa tidak? Ya, kan ada kan ya? Lomba guru berprestasi gitu ya? Boleh apa tidak? Menurut jenengan? Lah sopo lah. Iya. Iya. Boleh dilaksanakan ada pemilihan suatu proses guru berprestasi? Boleh. Ataukah saya tanya yang sederhana tadi kita rapotan, kemudian saya membuat ranking. Asik. Boleh apa tidak? Tidak ya? Sepakat tidak ya? Berarti 99,9% berarti sepakat bahwa memang sekarang tidak ada yang namanya prestasi dilihat dari nilai rapot atau angka. Ini penting. Anak memiliki bakat yang berbeda-beda. Anak mungkin di kelas pada saat pelajaran kita rame, tapi itu nanti ke depannya passionnya, bakatnya mungkin suatu saat 10, 20 tahun lagi mereka mungkin jadi pengacara yang handal, mereka pintar ngomong, atau juga mereka juga menjadi pengganti kita seorang guru, karena pekerjaannya guru adalah ya, jelas kan ya. Jadi makanya kita arahkan pada saat mereka anak-anak yang mereka yang banyak kita arahkan benar-benar seperti itu ya. Penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu bisa merusak hubungan, penghargaan itu bisa mengurangi ke depan, penghargaan itu menurunkan kualitas, dan penghargaan membuktikan kreativitas. Saya juga masih belum paham benar. Kenapa? Karena masih ada yang namanya siswa berprestasi. Siswa berprestasi dalam matematika dan seterusnya sampai tingkat internasional. Ya, lokal seperti itu. Tetapi pada intinya ya, kita tidak tahu passionnya tiap anak itu berbeda-beda. Itu yang penting. Oke, berikutnya. Oke, terus restitusi. Restitusi adalah ini yang penting ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka akan kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi adalah proses kolaboratif, proses kerjasama untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah, membantu murid berpikir, ya, apa yang mereka inginkan, dan juga memperlakukan orang lain. Ya, ini yang akan kita bahas. Ya, restitusi Bapak Ibu ya, jangan dipelintir nanti salah. Oke, lanjut. Ya. Lanjut ya. Oke, harapannya apa melalui proses ini? Ya, murid yang berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak berefleksi. Ini penting. Ini catatan buat kita semua tentang apa yang mereka kalau lakukan untuk memperbaiki kesalahan, ya, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Lanjut Bun. Ya, lanjut. Ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ini yang perlu kita tanamkan ke anak-anak. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Beda tadi dengan sanksi hukum. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat dari dalam diri mereka sendiri. Restitusi itu kebutuhan dasar. Bicara tentang lagi kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang baik.
restitusi adalah fokus pada karakter anak. Restitusi itu menguatkan, restitusi itu fokus pada solusi, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Oke, sekarang kita akan belajar keyakinan kelas. Oke. Terus. Salut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Ada lagi? Takut ditangkap polisi. Takut ditangkap polisi. Ada lagi? Menghindari cewek. Menghindari cewek. Oh, menghindari cewek ya. Supaya ada kelihatan wajah kita gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Munir. Jawaban yang cukup memberikan gambaran. Oke, terima kasih Pak Munir. Pertanyaan yang kedua. Bagus jawabannya Pak Munir. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker pada saat kita COVID kemarin dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Terus apalagi Bapak Ibu? Untuk keamanan. Kesehatan. Nggih. Untuk apa Pak Munir? Ada kejar polisi. Ada pihak polisi kan ada razia. Oh, ada razia. Iya. Kalau nggak pakai anu ya, masker ya. Sangat produktif. Itu kalau untuk puasa Bu Anis ya, supaya nggak bau nanti. Seperti itu bisa. Padahal baunya orang puasa itu bau surga banyak. Oke, berikutnya keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, ini yang penting Bapak Ibu. Kenapa? Nanti harapannya, ingat Bapak Ibu, ilmu yang saya dapatkan mungkin Budian Sapun mendahului, kemudian ada buat sama saya. Dia mendahului, mendapat ilmunya maksudnya, di mana ini adalah suatu pembelajaran yang tidak dicatatan, tidak hanya diberikan guru kelas 7. Ini catatannya. Jadi kami yang ada di CGP itu tidak, ini cukup kelas 7 ini lembotan. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Ya, seperti itu. Jadi harapannya kita membuat suatu bentuk keyakinan kelas di mana keyakinan ini nanti bisa diyakini dalam diri anak-anak sendiri, apa yang mereka lakukan itu benar atau salah. Karena apa? Karena saya yakin di antara anak-anak kita masih belum ada yang meyakini kebenaran apa yang sudah terjadi atau yang sudah dilakukan. Contoh, masih ada HP hilang, masih ada terakhir apa itu namanya? Akuarium hilang, Mbak. Ada akuarium hilang, Mbak. Sama ikannya, Mbak. Sama ikannya. Nah, ini berarti masih di antara anak-anak masih ada yang belum meyakini bahwa sesuatu hal yang baik, yang positif itu baik untuk dirinya sendiri. Karena mereka masih suka mengambil barang yang bukan miliknya. Nah, ini penting. Ya. Oke. Keyakinan kelas ini nanti mohon Bapak Ibu ya, mohon Bapak Ibu nanti mungkin sedikit dipraktekkan. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya, daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas nanti biasa dibuat dalam bentuk positif. Mohon Bapak Ibu kalau bikin keyakinan kelas jangan kata-kata kerja gimana ya? Dilarang mencuri barang, anak makin mencuri. Ya. Dilarang mengamankan barang. Dilarang berkelahi, anak-anak berkelahi. Iya. Anak-anak silakan berkelahi. Ya kayak ada ciri pakai kerudung malah. Arwah di Bogor Ya, jangan kata-kata kerjanya dilarang. dibalik. Ya, kata-katanya bagaimana? Bentar lagi. Yang mereka harus meyakini mulai dari dalam dirinya sendiri. Silakan Pak Iwan. Oke. Ini peraturan atau nilai kebajikan yang dituju. Kembalikan barang ke tempatnya. Berarti itu adalah nilai tanggung jawab.
dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilainya adalah nilai saling menghormati. Ya. Ya. Nah, nilainya yang nilai kebajikannya itu saling menghormati. Bentar lagi ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Saling menghormati dan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya. Nilai pentingnya, nilai kebajikan itu keamanan dan saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai. Oke, berikutnya. Oke, sebentar. Ya, bentar. Oke, bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain. Nilai kebajikannya apa yang dituju? Apa Pak Iwan? Silakan Pak Iwan. Ya, menghormati orang lain dan berempati. Berikutnya Pak Iwan. Empati. Dilarang merokok. Nilai kebajikannya dituju apa? Kesehatan. Ya, menghormati orang lain karena orang lain mungkin ada yang mengi ketika bau rokok. Kesehatan. Gunakan masker. Kesehatan. Kemudian berikutnya. Berjalan di kelas dan koridor. Apa nilai empati, keamanan dan keselamatan. Ya, seperti itu. Oke. Ini contoh, lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Kami meyakini, ditulis besar. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nilai kerjasama, nilai diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang diterima dan dimiliki. Ini adalah keyakinan kelas. Saya minta waktu 3 menit Bapak Ibu. Saya mohon bawa pulpen semuanya ya. Saya mohon Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini saya ingin nanti di 2 menit lah, cepat kan nulisnya. Saya bikin keyakinan kelas apa yang mau saya tampilkan di kelas saya. Monggo silakan. Silakan yang bawa pulpen mewakili kuping, jelas kuping ya, kuping jalan. Monggo silakan. Dikasih. Oke. 2 menit tulis keyakinan ya. 2 menit. 2 menit silakan. Dikasih semua Pak. Semua ya. Silakan membuat keyakinan. Di sini contoh kelas 7, apakah beda dengan kelas 8, 9? Boleh sama. Ya, tapi keyakinan yang lain selain yang ada di layar. Silakan. Boleh. Oh, Mbak Dian boleh. Ini nama kelas nomor 1. Beri nama kelas nomor 1. Buat bentar lagi saya beri kesempatan untuk presentasi panjenengan ya. Paling tidak bisa. Karena memang nanti harus konsep Ini bolpen. Siapa lah? Oke, silakan. 1 menit lagi. Kami meyakini bahwa Pak Eko itu Bapaknya gede loh Pak ini. contoh loh. Oke. Tak mundur ini.
Wes, coba nanune duwe iki kalau. Kami meyakini bahwa penting untuk Wong lanang kok mek 5 glintir. Nang di mana wong lanang lain. Sampun nggih. Sampun nggih. Oke, kalau sudah monggo Abah nggih. Abah mohon nggih memaparkan kira-kira keyakinan kelas apa ketika misalkan nanti menjadi wali kelas. Jadi wali kelas 8. Kami Monggo ke depan Abah. meyakini bahwa kalian itu anak yang cerdas dan taat jika mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Silakan. Tidak dipaksa ya. Anak-anak, kami meyakini bahwa kalian itu anak yang cerdas dan taat peraturan jika mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Tepuk tangan untuk Abah. Terima kasih Abah. Salah satu nilai yang diyakini Abah adalah mengumpulkan tugas tepat waktu Abah ya. Seperti itu. Ada Bapak Ibu yang lain? Monggo. Oke, silakan Bu Anis. Silakan. Sebagai wali kelas menyarankan kebersamaan kelas diutamakan. Contohnya saat anak sakit atau teman kita sakit, kemudian keamanan di kelas, kepedulian kita, dan kenyamanan di dalam kelas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Anis ya. Suatu nilai-nilai yang kita yakini bersama-sama. Bapak Ibu, titik pentingnya atau nilai pentingnya adalah keyakinan kelas ini dibentuk tidak hanya guru tapi antara guru dengan anak, dengan murid. Ini yang penting. Sehingga apa? Mereka benar-benar yakin. Jadi makanya tadi saya bilang jangan sampai ada kata kerja dilarang. Tapi semua terpaksa. Kami meyakini bahwa seperti itu. Kami meyakini bahwa silakan. Nanti dibentuk konteksnya seperti panjenengan seperti itu. Paham Bapak Ibu nggih? Paham nggih? Nggih, terima kasih. Berikutnya. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang, Ya, ada kekuasaan, ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada kebebasan. Ya, ada 5. Saya ambil poin pentingnya bahwa ini adalah kebutuhan dasar tidak hanya kita selaku manusia, anak-anak pun juga sama. Jadi ketika kita mendidik anak-anak, mendidik murid di kelas, nilai-nilai ini juga harus kita terapkan supaya mereka apa? Mereka tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga apa? Sekolah adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Sehingga mereka tidak tertekan. Ini yang harus kita tampilkan, kita dorong supaya apa? Supaya anak-anak merasa nyaman. Tidak sedikit-sedikit tanya jam berapa pulangnya Pak, jam berapa pulangnya Bu, seperti itu. Ya, oke. Berikutnya, Pak Iwan, lanjut. Oke, terus, sebentar. Oke, kalau di situ ada aku merasa bangga dan keren berarti kebutuhan dasar apa yang diinginkan? Itu tadi sudah muncul. Apa? Pemasaran. Kemudian Pak Iwan, berikutnya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhan dasar apa yang dimunculkan? Apa? Silakan. Kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini apa? Kesenangan. Berikutnya. Menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Ada 5. Oke, lanjut ya. Lanjut. Dokter bisa di sini. Terus. Oke, 5 posisi kontrol. Nah, ini yang penting. Bapak Ibu, ya, tadi kita bahas tadi ada Pak Nasrikin sama Pak Slamet.
tentang posisi di mana posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Saya yakin sebagian besar guru termasuk saya selama ini adalah sebagai penghukum. Ya, patuhi aturan saya. Awas kamu kalau tidak, kamu selalu saja salah. Selalu pasti ada yang terakhir selesai. Selalu seperti itu. Ini adalah posisi kontrol di mana seorang pendidik itu senangnya penghukum. Ini yang harus lambat laun harus kita pelajari. Nah ini kalau nggak dihukum nggak nurut seperti ini. Nah itu senang saya ya. 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 Ilusi bahwa seorang guru ya bisa mengatur murid, anaknya nggak nurut seperti itu. Oke, berikutnya Pak Iwan. Oke. Posisi kontrol yang berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Ini nadanya agak halus sekulit kayak kulitnya. Ibu sangat kecewa ya sekali dengan kamu ngomong gitu, dengan halus, dengan lembut. Ya. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Udah kasihan sama saya. Gimana kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti itu? Membuat anak merasa bersalah. Padahal jika seperti ini memiliki penilaian buruk terhadap diri mereka, merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini juga sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Berikutnya, sebagai teman, ya posisi guru sebagai teman. Ini mungkin juga banyak di antara bapak ibu guru. Ayolah bantu bapak demi bapak ya. Ayo ingat kamu tidak bantu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini selama ini posisi kontrolnya kita sebagai teman, sebagai bestie dengan murid. Ya, ini juga biasa digunakan bapak ibu guru, termasuk saya. Berikutnya, sebagai pemantau. Nah ini sudah mulai tingkatannya agak lebih tinggi. Ya, pemantau. Dimana kalau pemantau peraturannya apa? Ada suatu bentuk peraturan. Ya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pada saat kita tanya kepada anak. Ini mulai sebagai pemantau. Dan yang harus kita rubah pelan-pelan sebagai yang terakhir adalah sebagai manajer. Bapak ibu guru diposisikan sebagai manajer. Ini penting. Ini penting. Ya. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal. Sudah membuat apa saja. Apakah boleh keyakinan kelas ditempel? Boleh. Ya. Apakah kamu meyakininya kalau kamu melakukan kegiatan seperti itu benar atau salah? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu? Bapak Ibu, yang diharapkan adalah di pendidikan sekarang seluruh Bapak Ibu guru posisi kontrolnya sebagai manajer. Bukan manajer bos ya, manajer bos nanti itu kepala sekolah. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya sebagai penghukum. Kalau penghukum sudah jelas ya. Saya kira tidak ada ya guru sini kan ya? Tidak ada. Tidak ada suaranya tinggi, bahasa tingginya mata melotot jari menunjuk-nunjuk sama mengganti. Ada itu gitu yang ya? biasa. Oh gitu ya.
Seperti itu. Ya, jadi tidak boleh marah-marah. Kayak Bu Titis ketika nangani anak-anak dia tidak boleh kamu itu apa saya nggak mau dibilang tidak boleh. Tidak boleh sebagai penghukum. Ya. Nanti begini saya yakin pintar kalau seperti itu. Seperti itu. Oke, berikutnya. Pembuat merasa bersalah. Nadanya suaranya melas. Kalau di sini nada suara melas biasanya siapa sih ini tuh? Ada ya? Bu Atu ya Bu? Bu Arin biasanya ya gitu ya. Membuat merasa bersalah. Muridnya merasa bersalah. Ada dana sosial. Nah, kayak tadi minta sumbangan masjid kan melas ya. Bapak Ibu kami mohon ya sumbangannya supaya Sumbangan dari masjid dewe. Pembuatan ya. Oke, bahasa tubuhnya merapat pada anak itu seperti itu. Jadi ini tidak boleh juga Bapak Ibu dalam pesan. Berikutnya Pak Iwan. Jadi teman. Ada suaranya akrab, bercanda. Kayak siapa ini biasanya? Abah Haji, Abah Haji biasanya. Ya, bantu merapat ke murid, senyum jenaka, ya seperti itu. Sesekali boleh, sesekali boleh. Tapi ketika menangani tidak boleh harus sering seperti itu. Ya, seperti itu. Berikutnya. Sebagai pemantau, ini sudah lumayan tingkatannya agak lumayan tinggi. Ada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal seperti itu. Dan yang penting tadi yang saya sampaikan adalah sebagai manajer. Pak Munir. Ya, ya sebagai manajer. Pemantau. Ya, pemantau. Ya, ya. Terima kasih. Nanti video akhirnya ada. Dari video Manajer ini ya. Nada suaranya tulus, harus tulus. Suaranya harus tulus. Ya. Harus tulus. Bahasa tubuhnya tidak kaku. Dan mendekat ke murid. Kalau misalkan ada murid saya, ini tidak bisa kira-kira. Ini adalah kewajiban kita selaku pendidik Bapak Ibu guru. Ya, jadi nanti jangan sampai sekiranya, oh nggak bisa wes anak kita nggak boleh, berarti salah jalan kita untuk masuk ke SMP Negeri 1 Konen ini salah. Ya. Nah, seperti itu nggak boleh sudah kecuali seperti itu nggak boleh kecuali bercanda. Itu boleh. Tapi kalau ketika kita menangani seorang anak, posisi kontrol manajer ini yang diharapkan Bapak Ibu sehingga apa? Bisa membawa kedamaian dalam hatinya anak tetap nyaman, tidak merasa salah dan mereka tetap bisa diterima di kelompoknya. Ya, itu seperti itu ya. Jadi jangan pernah nanti merasa mengeluh, merasa capek karena ini adalah kewajiban kita bersama. Oke, kewajiban. Kewajiban guru penggerak. Kewajiban kita bersama Bapak Ibu karena ini ilmu yang saya terima suruh mengimbaskan kepada panjenengan semua. Oke. Berikutnya. Oke. Di dalam segitiga restitusi ya kita harus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Silakan Mbak. Lapar sudah. Sudah datang. Senang berbeda. Tapi saya tidak punya bercerita. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya langsung pada contohnya saja. Jadi tadi kalau Bu Ari
segitiga restitusi. Terima kasih, wes. Ada playnya. Di restitusi. Playnya. Kau katanya apa ibu? Play. Kau katanya apa ibu? Suaranya. Suaranya Pak. Tapi alhamdulillah Bu Yati masuk ya. Bu Yati masuk di video sebagai background. Background seperti itu. Ya. Jalan wahai pramuka. Saya yang bicara. Jangan ada yang bicara. Ini contoh ya, contoh yang terakhir. Segitiga restitusi sebagai bentuk tugas saya, skenario saya munculkan seperti itu. Ya. Nanti Bapak Ibu Guru juga kira-kira saya yakin Bapak Ibu Guru lebih bagus lagi melaksanakan segitiga restitusi ini ketika menangani anak yang mungkin dalam tanda kutip sedikit bermasalah seperti ini. Ini suatu bentuk kita harus yakin juga Bapak Ibu ketika kita ada anak yang mungkin dicontohkan Alif itu bagaimana? Mohon maaf ya, mungkin dalam tanda petik seperti itu, ya. Nah ini kewajiban kita, kewajiban saya juga. Sama saya, mohon maaf ya, sama saya anak itu tidak pernah sekalipun dia tidak ikut pelajaran. Karena kalau dari contoh mungkin pernah anaknya Bu Umi, ini contoh ya, anaknya Bu Umi tidak ikut pelajaran saya dua pada saat itu. Ya, tapi setelah saya berikan suatu bentuk pengertian, mereka paham. Mohon maaf ya, mohon maaf karena pada saat merekam video ada suara diesel, jadi suaranya seperti ini. Ya. Dari situ cepat Pak. Kurang bersih. Sebentar lagi kita akhir sudah selesai. Ini hanya contoh video saya pada saat saya melaksanakan skenario segitiga restitusi seperti itu. Sekarang ya video. Ada pertanyaan Bapak Ibu mungkin sebagai bentuk refleksi saya nanti? Boleh ya, boleh kemudian. Oke, silakan. Di shooting Pak Toto. TV. Pak Toto. Oke, terima kasih sudah sangat jelas sekali untuk penerapan budaya positifnya. Yang saya tanyakan Bapak, ketika kita sudah menangani anak sebagai manajer, dengan langkah-langkahnya tadi 3 langkah, kemudian mereka juga sudah punya keyakinan bahwa akan berubah dari kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, ketika nanti siswa ini kembali melakukan kesalahan, apakah kita akan melakukan restitusi lagi dan sampai kapan restitusi ini dilaksanakan jika siswa ini mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama atau mungkin kesalahan yang lebih berat? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Bu siapa itu? Bu Dian gitu ya. Kepada Bu Dian Nah, dari SMP 1 Bulir pastinya ya. Oke, terima kasih Bu Dian pertanyaan yang sangat nanti ini mungkin sebagai bentuk gambaran ya buat kita semuanya. Bagaimana jika misalkan suatu anak itu bermasalah, kita sudah menyelesaikannya tadi menggunakan segitiga restitusi. Ya.
kemudian kita juga sudah posisi kontrol, kemudian terulang, apa yang harus kita lakukan? Adakah mungkin Bapak Ibu guru yang mau menjawab dulu? Saya Pak. Oke, silakan Bang, silakan maju Bang, ya, biar masuk video. Syuting Pak, TV Pak. Terima kasih, mungkin ini pendapat dari saya. Jadi ketika anak itu melakukan pelanggaran, kita sudah menangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Jangan lupa bahwa anak itu selalu berbuat kesalahan, karena namanya anak-anak ya, dalam posisi masih labil. Jadi kita juga harus bisa mengulang lagi. Jadi tidak boleh kita ada rasa bosan untuk mengingatkan anak, menangani anak dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut. Sampai kapan? Sampai anak ini benar-benar berubah. Kalau saya pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Bu Titis? Bu Titis? Baik, Bapak Ibu, ketika kita mencari pekerjaan kita seorang pendidik, jangan sampai nanti kita merasa putus asa ketika menangani anak. Saya yakin Bapak Ibu guru lebih senior dari saya, masalah anak itu berbeda-beda, sangat banyak sekali. Jadi ketika ada masalah yang terulang, apa yang harus dilakukan? Ya seperti itu. Ini tugas dan kewajiban kita selaku pendidik. Tidak boleh Bapak Ibu, mohon maaf, bosan aku, ya tetap aja anak itu, mohon maaf, kalau di dalam ini tidak boleh. Maka kita selaku pendidik, ya ini tanggung jawab saya, tanggung jawab kita semua selaku pendidik. Saya pernah mendengarkan seorang pengawas, misalkan seorang sudah meninggal, kalau misalkan ada anak bermasalah, ya, ada anak bermasalah, kemudian masalah ini harus bagaimana, harus menyelesaikannya. Karena apa? Kita sudah masuk, ketika masuk di sini di SMP ini selaku kita mengabdikan jiwa raga ya. Jiwa raga ya. Kan seperti itu sih, harus seperti itu. Ya kita jangan nanggung sudah. Ya bagaimanapun ini tanggung jawab kita, ya sudah kita laksanakan. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai ini tak coba ini, ya harus berbagai macam cara. Dan saya yakin itu pasti ada solusinya. Saya yakin. Ya, kalau saya sedikit ini nanti buat rekan-rekan yang akan mendaftar ke CGP Angkatan 9, saya bukan orang yang paling pintar. Kalau beliau saya yakin sudah pintar di situ. Kalau saya bukan. Cuman ketika insya Allah ilmu yang saya dapatkan, saya terapkan ke anak-anak. Kompetensi saya apa yang kurang itu yang saya praktekkan. Kompetensi apalagi yang mungkin harus saya kuatkan itu saya kuatkan. Insya Allah disitulah nanti letak. Makanya ketika kita sudah di sini mengabdikan diri kita kepada negara ini, karena dia SMP kan punya negara ya, di negara ini, ya makanya kita harus benar-benar sudah tulus seperti tadi di dalam menyelesaikan. Jadi ketika ada masalah jangan bosan-bosan, kita harus menyelesaikannya sampai tuntas seperti itu. Kalau tadi disampaikan, coba kalau ada masalah dikasihkan Pak Eko, bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau seperti itu ya tanggung jawab mana yang lain. Iya seperti itu. Ini kolaboratif. Ini tanggung jawab kita bersama. Ini tanggung jawab kita bersama. Ya makanya saya nanti kedepannya biar bisa lebih baik. Seperti itu kemudian. Terima kasih. Terima kasih. Coba videonya ditampilkan. Ada lagi pertanyaan? Satu kali videonya 2 menit, videonya 2 menit. Oke. Biar tahu nanti mungkin skenario yang saya bikin seperti ini. Ya, seperti itu. Suaranya udah menang.
Dari rekamannya. Oke, karena memang pada saat itu, mohon maaf Bapak Ibu, karena pada saat itu listriknya padam. Kemudian saya ngambil video di BK seperti itu. Berjasa. Ada backshotnya. PKI mungkin. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu, ini agak dipercepat itu tadi, saya yakin karena Bapak Ibu sudah kelihatan capek, lapar dan seterusnya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah berpartisipasi. Harapan saya ya bisa nanti diimbaskan dan juga bisa dipraktekkan di dalam. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.